Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahiyyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi sholatu wassalam alaika ya ra'uf ya rahim. Wal ali qad usri'at al-hawaiju bika hudaridul kutubul faraju. Anta musyafa'u syafi'u syafa'lana indal karimi abadan wa rabbina. Ya ayyuhal mulk salamullah alaika rabbi bi'idnillah. Wanzur ilayya sayyidi binafrah muwasilati lil hadrati aliyah. Amma ba'du. Sabar akan sabar juga termasuk ibadah batin yang tinggi nilainya. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sabar di dalam Al-Quran. Antara lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Artinya kurang lebih, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya kurang lebih, hai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan menjalankan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Sebaliknya, orang yang tidak bersabar, yaitu orang yang mudah putus asa, mengerutuk, bertobat, terburu-buru dan sebagainya, berat sekali akibat yang dideritanya. Malah diancam oleh Allah seperti disebutkan di dalam hadis qudsi. Anallahu la ilaha illa ana wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda bi qadai sayyatahid rabban siwai. Artinya kurang lebih, aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Barang siapa tidak bersyukur atas nikmat-nikmat pemberianku, tidak bersabar atas ujian atau cobaanku, dan tidak rela terhadap kepastian kodratku, maka carilah Tuhan selain aku. Demikian beratnya kecapan Allah terhadap orang yang tidak bersabar. Sabar itu pengertian dan prakteknya luas sekali. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, as-sabru thalathatu, was-sabrun 'alal musibati, was-sabrun 'alal ta'ati, was-sabrun 'anil ma'siyati. Al-Hadits. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Ali radhiyallahu anhu. Maksudnya kurang lebih, sabar ada 3 macam. Sabrul 'alal musibati, sabrun bil ta'ati, sabrun 'anil ma'siyati. Yang pertama, sabrun 'alal musibah. Sabar tahan uji menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Diuji soal ekonomi, soal kesehatan, soal keluarga, soal pekerjaan, dan sebagainya. Sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, sabru sa'atin 'alal musibati khairun min ibadati sanatin. Artinya kurang lebih, sabar 1 saat atas musibah itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Nurul Nasihin 187. Yang kedua, sabrul ta'ati. Kuat, sabar, tekun, rajin dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan taat. Tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak terpengaruh sekalipun sebagaimana
pengaruh dan rayuan maksiat, dia tidak terpengaruh sedikit pun. Tetap menjauhkan dan menahan atau menghindar diri dari maksiat. Sekalipun ada tekanan atau ancaman-ancaman yang ditujukan kepadanya, dia tidak gentar, tidak takut, dan tetap menahan diri dari maksiat. Di dalam prakteknya, sabar harus bersamaan dengan tawakal. Di samping sabar harus tawakal, pasrah, sumere, menyerah dan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar tanpa tawakal adalah sabar imitasi, sabar palsu. Dengan sendirinya salah guna dan ada pamrih di balik sabarnya itu. Sudah tidak kurang-kurang saya menyabarkan diri. Akan tetapi keadaan masih tetap begini saja. Ini bukan sabar, tetapi malah mengerutu, tidak sabar atas apa yang dialaminya. Carilah Tuhan selain aku. Sabda hadis Qudsi di muka. Definisi tawakal antara lain disebutkan. At-tawakkulu ibaratun ani ibadil qalbi ala al-ghairi wal ibadah. Tawakal yaitu ibarat dari bersandarnya hati kepada wakil satu-satunya. Al-Ihya'ul Udin juz 4. Jadi tawakal adalah perbuatan atau sikap batin dan termasuk ibadah batin yang diperintahkan Allah. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang tawakal antara lain Bismillahirrahmanirrahim wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Artinya kurang lebih, dan barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah lah yang mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Talaq ayat 3. Orang yang tidak bertawakal pasti mengandalkan selain Allah, mengandalkan kepandaiannya, mengandalkan semangatnya, mengandalkan usahanya, mengandalkan perjuangannya, mengandalkan jasa-jasanya, mengandalkan taat ibadahnya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan sabarnya, dan sebagainya. Yang semua itu adalah merupakan tandingan terhadap kekuasaan Allah. Orang seperti itu tidak terjebak ke dalam syirik khafi, tetapi tidak merasa atau tidak menyadarinya. Baru besok di akhirat merasakan akibat dan penyesalannya. Di samping sabar dan tawakal, ada lagi kewajiban yang harus diisi, yaitu ikhtiar. Ikhtiar atau usaha mencari keadaan yang lebih baik. Misalnya orang sakit, di samping harus sabar dan tawakal atas derita sakit yang dialaminya, berkewajiban usaha mencari kesembuhan, mencari jamu atau obat ke dokter dan lain-lain. Akan tetapi harus dijaga di dalam ikhtiar itu jangan sampai mengandalkan ikhtiarnya. Sekalipun sudah ikhtiar, harus tetap sabar dan tawakal. Sebab jika mengandalkan usahanya, mengandalkan jamu atau obat, dengan sendirinya tawakalnya menjadi hilang. Sabarnya pun hilang pula. Orang yang mengandalkan usahanya, jika usahanya tidak berhasil, lalu berusaha mengerutu atau bisa putus asa. Dan jika usahanya berhasil, merasa bangga, sombong atau sombong, dan semakin berlarut-larut, semakin jauh dari Allah.
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man utiya fasyakara wa tuliya fasabara wa tulima faghabara wa jalama fastaghfara." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqala lahumul ardu wa hum muhtadun." Barang siapa diberi kemudian bersyukur, diuji bersabar, didolimi memaafkan, berbuat baik lalu minta maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak lalu bersabda lagi, mereka itulah orang-orang yang aman, selamat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Riwayat At-Tabrani dan Baihaqi dari Sahbarah. Sabda Rasulullah SAW, "Inna a'zama jazai ma'a'zami bala'i wa inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza sabara tabahu wa idza radiya astaghfahu." Artinya kurang lebih, sesungguhnya paling besarnya balasan Allah itu disertai dengan besarnya bajak atau ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah mengujinya lebih dahulu. Jika bersabar, maka Allah memilihnya, dan jika riba disayanginya. Nurul Nafi'in. Kata-kata orang kuno cocok dengan hadis ini. Orang sabar kasihannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar itu dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ingin dikasihi, dicintai Allah, harus sabar dan ridho. Dikatakan bahwa as-sabir, orang yang bersabar, itu lebih utama daripada as-syakir, orang yang bersyukur. Sebab terhadap as-syakir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan la azidannakum, yakni kelipatan tambahan nikmat. Sedang terhadap sabir, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan inna Allaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang bersabar. Wajilah